Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, hari ini kita membahas pengaruh ya toxic parents ya. Biasanya ada ininya rangkaiannya. Toxic parents and hyper parenting, dia punya satu temenan itu toxic parents dan hyper parenting terhadap pembentukan karakter anak ini. Dan izinkan kami ini insyaallah saya membahasnya dari sisi otak manusia. Untuk itu saya izin pakai slide ya. Ya, toxic parents and hyper parenting. Toxic parents ini ya adalah orang tua yang tidak menghormati dan tidak memperlakukan anaknya dengan baik sebagai individu. Ya. Jadi kalau bicara sebagai individu, itu luar biasa itu. Kita harus kenal, kita harus tahu umur itu beda-beda kan ya, setiap era itu. Kemudian harus tahu bahwa anak laki dan perempuan beda, harus tahu bahwa watak itu beda, bakat itu beda, bahwa setiap apapun yang terjadi pada anak-anak, kita perhatikan fisik dan mentalnya. Nah, ini yang disebut mengetahui atau memahami seorang anak selaku individu. Gitu. Ya, toxic parent ini namanya juga toxic ya, membuat racun. Ya. Baik, kemudian meski orang tua toksik kerap berdalih apa yang dilakukannya semata-mata karena kasih sayang. Tapi pola asuh yang toksik tentu saja tidak baik untuk dilakukan. Ini juga toksik, racun. Karena dia akan meracuni pola pikir, pola perasaan. Ya, jadi mental itu ya. Kalau kita bicara mental itu pikiran, perasaan. Dan tentu ya perkembangan selanjutnya, karena apa yang dialami manusia pada masa kanak-kanak itu akan mempengaruhi kondisi kita saat ini dan seterusnya kalau kita tidak terapi. Ya, bila kita terlanjur punya juga memori-memori kesedihan, memori-memori kecemasan, atau memori-memori luka. Ya. Baik, jadi ciri-ciri toxic parents ya disadari atau tidak kita bisa saja menjadi toxic parents. Oleh sebab itu agar dapat mewaspadai perilaku kita sendiri terhadap anak, terdapat ciri-ciri toxic parents yang penting untuk diperhatikan. Ya. Satu, toxic parenting ini mengutamakan diri sendiri. Jadi toxic parents, orang tua yang toxic ini selalu mengutamakan kebutuhannya sendiri dan tidak mempertimbangkan kebutuhan maupun perasaan anak. Ya. Kemudian ya, ia juga tak akan berpikir mengenai dampak perilakunya tersebut pada anak. Ya, disangkanya anak ini milik kita semata-mata ya. Jadi kita bisa semaunya kepada anak. Nah ini hati-hati ya. Kemudian apalagi tak dapat memperlakukan anak dengan baik. Orang tua yang toksik tak dapat memperlakukan anaknya dengan baik. Bahkan pada tingkat yang dasar saja seperti rasa hormat dan kesopanan, mereka enggan melakukannya. Ya Allah. Kemudian ciri berikutnya sulit mengendalikan emosi. Toxic parent kerap mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosinya. Ya, ia cenderung bereaksi berlebihan atau dramatis ketika anak melakukan kesalahan. Ya, marahnya tuh bisa kadang-kadang matanya udah mau copot itu ya. Nauzubillah min dzalik. Selain itu kemarahannya pun seringkali tak dapat diprediksi. Ia tak akan segan untuk memukul, memaki, atau melakukan kekerasan lain. Ya. Sekarang sih insya Allah mudah-mudahan toxic parent sedikit ya. Kalau zaman dulu ya mungkin bukan masalah toxic parentnya ya. Zaman dulu itu kan kelas parenting yang seperti kita lakukan ini masih sangat jarang ya. Ya, dan zaman dulu kan itu polanya ada nuansa kolonialnya. Ya. Iya, jadi ya kitalah produk-produk seperti ini ya Bu Shirley ya. Yang lahir tahun 60-an, 70-an nih. Iya. Masya Allah. Ya, kalau sekarang sih alhamdulillah ya taklim bertebaran. Betul, Masya Allah, betul. Ada Azhara sama Ashifa. Ya kan?
Insya Allah, hanya memang kita perlu tahu juga karena di antara kita bisa jadi ada yang begini, oh nanti kita langsung bilang, oh itu masih toxic parent atau masih hyperparenting. Kemudian suka mengontrol nih, terlalu ngontrol ya. Orang tua toksik sedang mengontrol anaknya dengan ketat. Nah ini ada kalimat dengan ketat. Kontrol memang boleh ya, tapi dengan ketat. Dia akan mengatur apa yang harus dilakukan oleh anak, ya kapan dan bagaimana sang anak melakukannya sampai kayak gitu tuh. Ya, toxic parent selalu mencampuri urusan pribadi anak. Walaupun anak kadang-kadang kan butuh sedikit ya, apalagi kalau sudah mulai SD, dia butuh sedikit lapang untuk dia ya merenung, untuk dia mau habis saya bangun tidur saya ya misalnya tidur siang gitu, saya ngapain dulu ya, ya misalnya gitu ya. Saya minum dulu atau langsung sholat asar, itu kan boleh kan anak boleh mikir. Ya. Oh kalau toxic parent, oh. Jadi habis itu apa? Setelah itu terus gimana? Suka mengontrol ya, wanting to kontrolnya sangat ketat. Kemudian selalu menyalahkan anak. Atas perbuatan yang telah dilakukannya, orang tua toksik justru akan menyalahkan semuanya pada anak. Jadi padahal yang salah bapak ibunya ya, padahal yang salah orang tuanya. Ya, nah ini habis-habisan anaknya dimarahin. Selain itu apapun usaha dan hasil yang dilakukan oleh anak tak pernah cukup baik baginya. Ya, orang tua selalu mencari kesalahan dan jarang mengapresiasi anak. Ya, kasihan ya anak udah, padahal kan anak itu umurnya kan berdasarkan umurnya maka perkembangan fisik dan mental itu ada tahapannya. Ya. Kemudian sering mempermalukan anak. Oh ini dia nih. Orang tua yang toksik juga kerap mempermalukan anaknya dengan sangat buruk. Ia akan mengejek, merendahkan, memukul, memaki, atau meneriaki anak di depan orang lain, terutama teman-temannya sehingga anak merasa sangat malu. Tuh ini sedih nih yang kalau begini. Ya. Kemudian lagi ada ciri merasa bersaing dengan anak. Ya, ada ya orang tua merasa bersaing sama anak. Bukan hanya selalu merasa benar, toxic parents juga akan bertindak seperti orang yang sedang bersaing dengan anak. Jadi alih-alih menyemangati dan merasa bahagia atas keberhasilan anak, ia malah membuat anak down, mengabaikannya, dan merasa tidak suka jika anak senang. Jadi bukannya dipuji, malah cuman gini aja, bunda juga bisa. Wis, itu anak tuh down, terus mengabaikannya, dan kok kayaknya ya itu bersaing ya, nggak bisa lihat anak senang gitu. Ada yang kayak gini rupanya ya Allah. Nah ada lagi nih ciri-ciri 7 ciri-ciri toxic parents yang diberikan oleh the Asian parents ini. Ya mengukit apa yang telah dilakukan untuk anak, menyalahkan anak dan memberi kritik yang berlebih, egois dan kurang empati pada anak, reaktif secara emosional, ya, dramatis, suka mengontrol, ya, ini beberapa sama ya, kurang menghargai dan menuntut berlebihan, ya. Jadi anak tuh kayak ada remote controlnya ini ya. Aduh, ini paling seringnya masih kedengaran ya, kamu nggak ingat papa tuh udah bayarin uang lahiran kamu. Kata anaknya ya nggak inget lah. Itu lahir. Nanti ditambah lagi ya, papa udah bayar mahar sekolah kamu. Ini suka ngungkit-ngungkit tuh. Ya 1-2 barangkali masih ada ya. Dari 7 ini ada 1 ciri banyak ya. Ya, ini perlu kita belajar sehingga kita kalau ada keinginan ngomong kayak gitu kita segera istighfar, astagfirullahaladzim ya. Baik, kalau hyperparenting apa? Hyperparenting ini penerapan pola asuh yang seringkali dilakukan di luar kontrol. Meskipun orang tua memiliki tujuan agar anak-anaknya bisa memiliki pencapaian terbaik. Ya. Dalam pola pengasuhan hyperparenting, orang tua hanya ingin anaknya terlihat sempurna dan dituntut sukses tanpa memikirkan perasaan anak. Jarang nanya apa perasaanmu nak. Kalau bunda kayak gini, kamu senang. Atau misalnya kalau dia lagi sedih kan kita diajarinnya gitu ya, memvalidasi emosi ya. Kamu lagi sedih ya nak ya. Gitu. Itu membuat anak tahu perasaannya. Itu yang disebut kita mengerti tentang perasaan.
Ya. Baik, sekarang orang tua memiliki rasa cemas berlebihan, 1, 2. Ya. Orang tua memiliki rasa cemas berlebihan terhadap sesuatu yang sedang dialami oleh anaknya. Ya, maaf. Pada tipe ini orang tua selalu ingin memastikan si kecil tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang olehnya. Orang tua sangat detail seperti harus mengetahui dan memastikan kondisi anak-anaknya setiap saat. Jadi orang tua yang hyperparenting ini kan senang banget ngasih peraturan. Dan justru yang dilihat atau yang selalu ingin tahu ini anak ngikutin nggak apa yang saya larang. Bukan melihat ini anak punya kebaikan nggak? Karena kan ya orang tua yang seperti ini ya, yang hyperparenting ya, dia sebetulnya kepengen anak saya nih ya dia tunduk nggak? Sebetulnya itu tunduk. Jadi yang dicek adalah kegiatan yang dilarang ya, dan tidak menghargai mana kegiatan-kegiatan kebaikan-kebaikan. Kan kita nggak lihat itu. Anak rapikan tisu, ambil tisu 1, buang tempat sampah. Kan kita nggak lihat tuh. Itu kebaikan anak. Makanya kalau dalam Islam itu, anak kita tuh sudah soleh-soleha sesungguhnya. Karena banyak hal-hal yang kita nggak lihat. Ya, ada banyak hal-hal yang kita nggak lihat. Ya, dialog batinnya aja kita nggak dengar. Mungkin dia bilang, ya saya habis ini mau tolong bunda gitu misalnya ya. Baru mau tolong, ibunya udah nyap-nyap, nggak males lah. Nah, ini kita nggak tahu bahwa anak-anak itu lebih banyak halnya yang dia sudah melakukan kebaikan. Malah yang dicari-cari nih, kegiatan yang dilarang. Ya, nah ini hyperparenting. Ya, na'udzubillah min dzalik, karena bahaya banget. Orang tua mudah sekali frustasi dan menganggap dirinya gagal dalam mendidik ketika perkembangan anaknya tidak sesuai keinginan. Jadi guilty feeling terus. Padahal kan boleh juga ada anak sekali-sekali nggak sesuai nilai KKM kan boleh juga ya. Apalagi lagi pandemi kayak gini ya Allah. Gampang sakit orang. Ya, jangankan kena corona ya. Influenza aja sedang musim hujan seperti ini ya, dan kita tahu hujan ini rezeki, tapi apa boleh buat karena lifestyle hidup kita yang kurang pohon, kurang rumput, makanya ya hujan-hujan mengalirnya nggak bisa lagi masuk ke bumi, akhirnya ya membuat satu banjir dan sebagainya, debu di mana-mana. Oh, jadi anak-anak udah mulai nggak enak badan tuh. Jangankan anak-anak, kita aja suka ngelemeng-ngelemeng ya. Nah, rasanya nggak enak gitu perasaannya, Bu Sherly ya. Dan kita langsung, iya. Kalau udah nggak enak perasaan yang tadinya mau bongkar lemari nggak jadi, Bu. Mau bebenah nggak jadi bebenah. Nggak enak perasaan. Belum lagi pas kita menstruasi, belum lagi pas mau menopause. Oh, itu hal-hal yang kita sendiri orang dewasa ada kondisi-kondisi yang perlu kita pahami, apalagi anak-anak. Ya. Baik. Dan kemudian orang tua seringkali berperilaku tidak masuk akal dengan meminta anak melakukan berbagai kegiatan tanpa melihat kondisi tubuhnya. Suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu, suruh aduh. Anak-anak juga udah capek. Udah gitu nggak boleh main lagi. Kalaupun boleh main, dilarang main yang gadget lagi. Ya, terus mau main apa? Sekarang semua permainan di digital. Mau main apa anak-anak kalau itu yang digital pun dilarang banget mainnya tuh ya. Nah, jadi katanya sih sayang anak ya. Jadi hyperparenting ini pola pengasuhan orang tua yang memiliki kontrol mutlak terhadap anak mulai dari urusan sekolah hingga luar sekolah. Dampaknya apa ini? Anak rentan sakit dan depresi. Belum kena virus, belum kena bakteri nih. Udah psikosomatis anak. Emosinya juga meledak-ledak, tidak kreatif dan ekspresif, kemampuan sosial yang buruk, kehilangan waktu bermain, hubungan kaku dengan orang tua.